dilapin. Nah, lagi dia ngelapin kolom teman-teman, itu dia denger lagi nih suara orang nangis lagi dari dalam rumah. Oh, ada suara orang nangis lagi ya, siang-siang begini, pagi-pagi. Udahlah tuh, karena dia lagi malam pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di Baper TV. Dan pada kali ini gue akan mengangkat cerita tentang kejadian horor seorang yang bekerja di sebuah rumah yang cukup mewah. Rumah ini bisa dikatakan yang sangat luar biasa megahnya. Namun di balik kemegahan rumah itu banyak sosok penunggu yang usil dan mengganggu dia yang sedang bekerja di rumah tersebut. Oke, sebelum gue mulai nih ceritanya, gue minta bantuan kalian untuk di subscribe supaya gue lebih semangat lagi. Dan jangan lupa tonton video ini dari awal hingga akhir biar kalian tahu jalan ceritanya. Dan gue mau disclaimer dulu nih. Cerita kali ini adalah cerita fiktif belaka. Namun kisahnya sangat horor dan sangat menegangkan. Karena akan banyak kejadian-kejadian horor yang akan dialami oleh pekerja penunggu rumah tersebut di rumah ini. Tanpa berlama-lama waktu lagi, gua akan mulai ceritanya dari sekarang. Oke. Gua akan mulai sekarang, dan jika ada nama, lokasi, dan tempat yang mungkin kalian pernah dengar, mungkin ada nama kalian yang sebut, disclaimer lagi nih, itu hanya kebetulan saja. Kita tancap gas dari sekarang. Cerita ini berawal dari seorang laki-laki. Kita sebut saja orang itu bernama Pak Teguh. Pak Teguh sedang bersantai di rumahnya pada malam hari itu. Tiba-tiba nih, dia dapat telepon dari salah seorang temannya untuk menawarkan pekerjaan. Tilulilut, handphonenya berbunyi. Tilulilulit. Kata Pak Teguh, ini siapa ya? Oh, ini teman aku nih. Diangkat sama dia, tag. Halo. Halo, ya, waalaikumsalam. Ya, ada apa? Gini, Pak Teguh. Ini saya ada pekerjaan. Katanya Bapak lagi nganggur ya sekarang. Oh iya. Jadi gini Pak, ada tawaran pekerjaan nih dari saya buat jagain rumah. Rumahnya cukup mewah nih Pak. Nah, Pak Teguh saat itu nggak berpikir rumahnya angker, horor, serem, nggak. Oke. Kapan bisa mau kerjanya? Yaudah Pak, besok pagi nanti saya jemput. Bapak tunggu aja di rumah ya. Baik. Oke Pak, itu aja ya Pak. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok, matiin teleponnya. Kita anggap waktu ini sampai pagi. Nah, pas pagi hari datang tuh temennya, bawa motor ke rumahnya. Tok. Assalamualaikum. Belum keluar nih. Tok. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Dibukain tuh sama istrinya. Ada apa ya Pak? Saya temannya Pak Teguh. Oh iya, bapaknya ada Bu. Bapak ada lagi di kamar mandi sebentar, lagi ini bersih. Oh iya, baik, saya ditunggu nih. Dak. Selesai, Pak Teguh keluar.
Assalamualaikum, salam. Oh iya, Pak Teguh. Oh iya, yang kemarin pos saya. Oh iya iya iya. Oh, ya gimana itu masalah pekerjaan? Iya Pak, jadi hari ini Bapak, saya diminta sama yang punya rumah, udah bisa mulai bekerja nih Pak. Pak Teguh langsung ucapin, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi saya mau nanya dulu nih kata Pak Teguh, ini rumahnya rumah apa ya? Ya rumahnya sih rumahnya cukup besar Pak, kayak rumah mewah gitu. Rumahnya bisa sampai 3 lantai. Wah, Pak Teguh di situ bingung. Ah, 3 lantai? Iya Pak, rumahnya 3 lantai. Dan memang dia temennya nggak tahu juga riwayat dan sejarah rumah itu. Jadi sebenarnya kejadian horor itu dialami Pak Teguh ketika memang dia pas udah mulai bekerja tuh jagain rumah itu. Oh gitu ya. Ya udah, saya nyiapin pakaian dulu ya gitu. Dia bilang sama istrinya, "Bu, saya mau kerja nih, alhamdulillah jagain rumah mewah 3 lantai. Ibu ngizinin nggak?" Istrinya jawab, "Mana ada sih Pak, suami ngelarang orang istri mau cari nafkah, mau bekerja. Ya pasti ngizinin lah, lagi pula kan kita saat ini memang butuh biaya buat anak sekolah." Oh ya udah. Ya udah Bu, tolong siapin pakaian Bapak, Bapak mau siap-siap, jangan lama-lama nih ditunggu nggak enak. Bininya beberes tuh semua ya sebagian pakaiannya dibawa semua, peralatan mandi, udah rapi dimasukin tas ransel. Dia bilang, "Bu, Bapak mau berangkat dulu ya, doain Bapak biar lancar selamat tanpa halangan." "Iya Pak, semoga Bapak lancar kerjanya, hati-hati di jalan dan semuanya lancar." Waktu gue siap, dibilang nih sama yang tadi temennya, "Ayo Pak, saya udah rapi nih, kita berangkat sekarang aja, udah takut keburu kesiangan." "Baik, oke lah Pak kalau gitu kita berangkat." Ya dia pamit nih temennya, "Bu, saya pamit ya, untuk bawa Bapak ke tempat kerja." "Oh iya Pak, iya iya iya, heeh, baik baik Pak." Dah ceritanya berangkat lah nih dia, jalan. Jalan, sampailah dia, kita anggap aja sampai ya di lokasi. Sampai nih dia di lokasi, dia ditemuin sama, salah satu anaknya, karena kebetulan yang punya rumah memang sudah meninggal. Jadi ini adalah pewarisnya, cuma rumah itu emang nggak ditungguin, cuma dilihat. Nah, anaknya ini butuh orang buat ngerawat rumah. Nah, kebetulan memang kan tadi Pak Teguh dalam keadaan nggak bekerja. Nah, ketemulah nih dia ceritanya. Cuman si ini dulu, temannya dulu yang ngomong, "Assalamualaikum." "Ya, waalaikumsalam." Pak, kita sebut aja yang punya rumah ini anaknya ya, namanya Pak Doni. Ini Pak Doni, Pak Teguh yang kemarin saya kabarin buat bekerja di sini." "Oh, ini Pak Teguh," kenalan tuh dia, salaman. "Teguh Pak, saya Doni Pak." Nah, komunikasi deh nih, ngobrol-ngobrol. "Ya Pak Teguh, saya memang lagi cari orang. Kemarin saya tawarin Bapak ini, cuman dia udah kerja katanya nggak bisa. Nah kebetulan dia ngasih tahu saya, Pak Teguh katanya nggak kerja dan ditawarin, dia ngabarin ke saya katanya Bapak bersedia kerja di rumah saya ini." "Oh iya Pak, saya memang bersedia, saya memang lagi butuh pekerjaan." Itu kan ceritanya. Dan di situ memang Pak Teguh di awal itu dia kayak ngobrol tuh sambil curi-curi pandang, lihat tuh rumahnya. Wah rumahnya tuh gede banget teman-teman. Jadi 3 lantai, terus ada kolam renangnya, kamarnya ya banyak, satu lantai itu sekitar ada 5, ada di atas ada 4, 7, di atas lagi ada 5 lagi, 7 tambah 4, 11, ada 11 kamar nih 3 lantai. Nah, Pak Teguh, "Oke Pak Teguh, kalau gitu, kalau Bang Bapak oke, saya mau kasih tahu dulu nih tentang, rumah ini," gitu, sejarahnya. Nah, di sini nih Pak Teguh baru tahu sejarah rumah ini. Walaupun memang yang punya rumah juga kayaknya dia nggak cerita juga tentang kehororan yang ada di rumah itu. Makanya dia nggak berani tinggal di situ juga, karena dia udah punya rumah lagi. Maklumlah dia tuh emang turunan orang kaya banget, kayanya kebangetan. Jadi banyak banget tuh aset-asetnya, sampai peninggalan orang tuanya tuh nggak ditinggalin gitu, rumah sebesar itu. Jadi gini Pak, ini kebetulan adalah rumah warisan dari orang tua saya, cuma kebetulan saya dan adik-adik saya
nggak ada yang mau tinggal di sini. Dia nanya nih kan, emang ada apaan Pak? Kok nggak mau tinggal di sini? Kan rumahnya enak besar. Justru itu Pak, keluarga saya, ya saya juga nggak tahu kenapa. Padahal saya juga mikir sayang juga rumah sebesar ini nggak ditungguin gitu, nggak ditinggali. Nanti mungkin takut rusak, gitu kan. Oh gitu. Ya udah Pak, sekarang kita mau kasih tahu dulu nih sama Bapak tentang ya dari kebetulan gini Pak, ini rumah ada 3 lantai. Kamar, lantai 1 itu ada 5 kamar, lantai 2 ada 4, lantai 3 ada 4 kamar. Ada kolam renang, terus ada taman. Jadi tamannya nih teman-teman kalau kita bayangkan itu luas banget. Nah, kebetulan Pak, di taman itu di ujung taman ada satu pohon yang cukup tua dan besar. Itu pohon beringin Pak. Pak Teguh dibilang langsung ada pohon besar beringin, langsung dia berasa bulu kuduk kan merinding. Aja. Sampai bengong, tanya nih sama Pak Doni kan. Ada apa Pak? Oh enggak ada apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya udah, jadi saya bisa ngejelasin aja, selebihnya nanti Bapak bisa diantar sama teman Bapak ini. Jadi Pak Doni ini sudah mendelegasikan, nah kerennya, dia sudah mendelegasikan teman Pak Teguh untuk keliling tuh ke rumah itu, buat ngasih tahu ruang ini kerjaannya ini gitu. Kalau dari saya sudah cukup Pak, kira-kira Bapak ada pertanyaan lagi atau enggak? Oh, kayaknya nggak ada Pak, udah cukup. Oke, kalau memang udah cukup, saya sampai di sini aja. Pak Teguh sempat tanya nih, Pak maaf Pak, kalau masalah itunya bagaimana ya Pak? Jadi gini Pak, masalah gaji Bapak saya bayar per bulan, kayak orang kerja pada umumnya. Adapun nanti misal Bapak mau ngopi, mau minum, kebetulan ada di lantai bawah ini ada dispenser, ada kulkas. Jadi rumahnya itu nggak kosong teman-teman, ada isinya, tapi ya udah lama nggak digunain. Dan nanya lagi Pak untuk listrik, kalau untuk listrik memang ada beberapa ruangan yang nggak bisa nyala Pak lampunya, gitu. Tapi untuk di bawah ini, kalau untuk Bapak kulkas ada. Nanti mungkin Bapak tinggal saya belikan air di kulkas, ya nanti kalau misalnya habis ya Bapak tinggal beli aja di warung. Oke Pak, kalau untuk makan kebetulan dapur ada, kalau Bapak bisa masak kata dia, ya nggak apa-apa masak aja di dapur, itu. Udah tuh, ada lagi Pak yang mau tanyain? Oh nggak ada Pak, udah cukup. Ya udah, kalau masalah gaji, ya kalau nominal sih memang di sini saya nggak bisa gaji terlalu besar ya Pak, yang penting insya Allah cukup lah buat memenuhi kebutuhan hidup Bapak sama keluarga. Baik, jadi masalah gaji nggak disebutin ya teman-teman. Dia Pak Doni nih yang punya rumah nggak nyebutin gajinya berapa, Pak Teguh dibayar kerja di situ. Akhirnya kalau memang Bapak udah jelas, saya cuma cukup. Saya mau pamit lagi Pak, saya harus balik ke Jakarta karena besok saya kerja. Kebetulan hari itu hari Minggu dia libur kerja, jadi dia ini ternyata tinggal di Jakarta. Dan rumah ini teman-teman itu adanya di pelosok di dalam. Jadi malah jalannya untuk sampai ke rumah ini, tadi gue nggak ceritain ya, jadi tuh jalannya ngelewatin ya kayak kebun-kebun, kayak pohon-pohon yang rimbun. Wah pokoknya serem dah, jalanannya aja udah serem menuju rumah ini. Pas gue sempat mikir, tek di situ, aduh, dalam benak dia, rumah segede ini saya jagain rumah sendirian. Tapi dia mikir lagi, tapi saya butuh uang buat menafkahi istri dan anaknya. Aduh gimana ya? Udahlah, dia lawan tuh berkecamuk yang ada di dalam pikirannya. Udah, dalam hati aja ya. Terus dia, udahlah saya ambil aja. Baik Pak, kalau gitu Pak Teguh sudah jelas ya dari saya seperti itu. Iya Pak Doni, baik Pak. Salaman tuh dia, kayak kita deal ya Pak. Selamat bekerja Pak, hati-hati. Semoga aman-aman aja di sini. Ya, baik. Nah, oke Pak, kalau gitu saya langsung berangkat karena besok saya harus bekerja dan kebetulan saya memang tinggal di Jakarta Pak. Oh gitu, di Jakarta. Kebetulan saya juga tugas di Jakarta juga, jadi nggak tinggal di sini. Baik Pak Doni. Oke Pak, kalau gitu saya pamit.
dia salaman lagi sama bapak yang temannya Pak Teguh. Oke, Pak saya pamit juga ya. Oh iya iya Pak, iya Pak. Oke, saya pamit yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat tuh dia, Pak Doni. Dia, ya pokoknya dia berangkat, dia sampailah ke rumahnya gitu. Kita balik lagi nih. Nah, temannya Pak Teguh ngasih tahu nih, tapi dia memang enggak bener-bener, jadi itu rumah ini sebenarnya horor, cuma Pak Doni juga nggak, mungkin karena dia nggak tinggal di situ ya, dia nggak ngalamin juga dan dia nggak ngasih tahu juga. Dan temennya juga malah lebih nggak tahu, cuman tahu ya rumahnya ini gitu, lokasinya seperti ini. Udah tuh dia jalan-jalan, Pak Teguh mau lihat sekarang nggak? Yuk kita survei-survei aja dulu, biar ntar bapak nggak kagok, nggak bingung. Oke 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 oke. Jalan tuh dia, masuk nih di lantai 1 kan. Nah itu teman-teman, baru dia masuk di lantai 1, itu dinginnya luar biasa itu rumah. Karena emang rumah ini infonya itu kosong sekitar 8 tahun lamanya, artinya sudah terbengkalai kosong selama 8 tahun. Jadi selama ini dia nyari orang nggak dapet nih Pak Doni, baru dapat Pak Teguh sekarang. Dibilang, "Pak Teguh ini rumah kosong udah 8 tahun lamanya." 8 tahun lama, udah 8 tahun Pak itu Mas. Iya. Nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, udah Pak Teguh santai aja. Udah Bapak nggak usah mikir macam-macam, Pak Teguh tenang aja. Kita jalan-jalan aja dulu sekarang sini. Jalan tuh dia, nih Pak, kamar 1, tunjukin kamar 2, kamar 3, kamar 5. Ini kamar lantai 1, kamar mandinya di sini ya Pak. Nah di sana sebenarnya dulu tempat ART, asisten ART. Oh gitu, tunjukin tuh. Nah ini dapurnya Pak nih. Itu dapurnya aja teman-teman. Ya mungkin sekitar 100 meter, dapurnya aja ya 100 meter. Bisa bayangin kan rumah itu sebesar apa. Ini dapurnya kata Pak Teguh, besar amat sih. Iya Pak emang besar, emang kebetulan ya namanya juga orang kaya. Udah tuh, udah Pak, kita lanjut lagi Pak nih ke lantai 2 dulu. Naik dia, sampai lantai 2. Nah, pas di lantai 2 udah mulai nih. Jadi Pak Teguh pas dia masuk lantai 2, tiba-tiba dia merinding, tiba-tiba nih. Gitu. Ditanya sama temennya kan, "Apa Pak? Pak, ada apaan Pak?" "Enggak Mas, saya ini." "Kenapa Pak, ada apaan?" "Saya merinding." "Oh, saya nggak ngapa-ngapa," gitu. "Udah itu cuman halusinasi aja Pak, nggak ada apa-apa kok Pak," gitu kan. Udah iya iya, udah tuh lupa, dilupain dah tuh. Akhirnya dia jalan lagi tuh kan keliling, dia naik lantai 2 tuh sampai dia lihat dia tuh. Dan di saat itu Pak Teguh lagi lihat-lihat kamar, biasa kamar ini, terus kamar mandi, semua tunjukin dapur. Jadi setiap lantai itu ada dapurnya, ada kamar mandi. Kamar mandi itu setiap lantai ada 2, jadi total ada 6 kamar mandi. Dilihat tuh kan, tunjukin deh. Nah, pas sampai dia mau ke salah satu kamar nih, dari kejauhan, jadi dia mau nunjukin, itu Pak Teguh ngelihat dia kebetulan pintu kamar kan sempet kebuka dikit tuh pintunya. Itu ada sosok bayangan teman-teman. Ada sosok bayangan yang lintas lewat putih. Set. Pak Teguh langsung kayak orang takutan. Temennya nanya, "Pak, Bapak ngeliat apaan Pak?" "Enggak Mas, nggak ada apa-apa." "Enggak yang bener Pak, Pak jujur aja Pak, jujur." "Nggak ada apa-apa." Padahal dia bohong, dia ngeliat. Tuh kan, udah nih, merinding lagi tuh dia. "Udah Pak, kita naik ke lantai 3 yuk Pak." Ya udah jalan tuh ke lantai 3. Naik ke lantai 3 nih. Naik ke lantai 3, sama disurvei, tunjukin lagi tuh lokasi-lokasinya. Di lantai 3 ternyata lebih parah lagi nih auranya. Wah, itu dia baru nyampe tangga terakhir mau ke lantai 3. Kaki dari ujung kaki sampai ujung pala itu sudah merindingnya. Wah, udah parah merindingnya. Wah, tapi dia temennya tahu nih Pak Teguh nih merindingnya banget loh. "Pak, Bapak kenapa Pak? Kok sampai agak pucat?" Enggak Pak, nggak apa-apa." "Enggak Pak, ada apaan?" "Nggak ada apa-apa kok." "Udah nggak apa-apa Pak, jangan bohong Pak, ada apaan?" "Nggak ada apa-apa, saya cuman ini aja merinding sedikit." Padahal mah dia semua badannya merinding tuh. Nah di lantai 3 memang Pak Teguh nggak melihat sesuatu, tapi ya dia yakin eksistensi makhluk gaib di
lantai 3 itu jauh lebih banyak dibanding lantai 2 dan 1. Udah nih, kita anggap selesai dia survei lantai 1, 2, 3. Pak, kita turun yuk, kita lihat kolam renang sama taman. Turun nih dia, lantai 2, lantai 1. Sama kolam renang sebelah mana? Itu Pak tuh di sana. Oh di sana, ya udah kita jalan nih dia. Begitu dia jalan nih teman-teman, itu Pak Teguh ngeliat lagi nih sosok penampakan kelewatan muka ini bayangannya hitam. Dan parahnya lagi nih, itu yang dia lihat sosok itu nggak ada kepalanya teman-teman. Ampun dah, gue jadi merinding. Jadi sosok itu dia lihat nggak ada kepalanya, jadi cuman badan, tangan sama kaki, nggak ada kepalanya. Dia langsung lagi jalan sampai megang-megang sampai begini-gini tuh dia sampai ngucuk-ngucuk mata. Di temennya, nah kebetulan temennya lagi nggak nengok nih, dia duluan kan. Udah dia kabur-buru, tempat ketabrak nih temennya karena agak ketakutan. Pak, ada apa? Oh enggak, maaf, saya ke Paduk sedikit. Oh kirain ada apaan. Udah Pak, yuk kita kolam. Sampai nih di depan kolam. Itu kolam renang itu kolamnya cukup besar banget. Kolam renang dewasa ada untuk anak-anak. Ya airnya kan emang udah 8 tahun ya, nggak dikuras. Jadi udah hijau, udah agak bau lah gitu. Dan ya nggak enak lah dipandang mata. Bilang sama dia, Pak, ini salah satu tugas Bapak nih nanti. Kolam ini kalau bisa nanti dikuras, kalau Bapak lagi santai. Diganti airnya Pak, untuk air mesin udah nyala semua. Oh iya, siap, baik gitu. Baik Pak, kita lanjut ke taman nih Pak sekarang, yang bagian terakhir nih kita ya. Jalan tuh dia, karena kan setelah dari kolam dia bisa tembus tuh, ada pintu kecil ke taman. Dibuka pintunya, masuk. Tuh Pak Teguh begitu ngeliat taman begitu luas sampai melongo, sampai dia tuh sampai kebingungan. Hah? Pak, ini nggak salah Pak? Ya enggak lah Pak, ini seluas ini Pak. Saya ngurus rumah dengan taman seluas ini. Pak, Bapak nggak harus nyapuin halaman seluas ini juga. Bapak tugasnya cuma nungguin rumah. Ya kalau memang Bapak perlu bebersih ya silahkan gitu. Tapi kalau untuk halaman ini nggak usah Bapak sapu. Ya sekiranya Bapak nggak capek, ya sedikit-sedikit kalau ada rumput apa yang nggak enak dipandang mata ibaratnya, Bapak bersihin aja tapi nggak usah semua. Oh gitu, saya kira seluas ini terus saya harus bersih-bersih gitu. Nggak usah Pak. Pak, kayaknya kita udah kelar nih Pak. Udah semua saya kasih tahu. Sekarang kita balik ke depan lagi yuk. Kita ngopi-ngopi dulu. Oh ya oke. Jalan tuh dia kan. Balik ke depan sampai pas di depan rumahnya. Emang ada meja tuh di depan rumahnya. Meja ada bangku jati kayu ya segala macem. Oh Pak, saya belum, aduh nggak ada kopi lagi kata dia. Di kulkas juga kayaknya tadi saya lihat-lihat nggak ada. Jadi saya sempat kelongok nih lagi Pak Teguh. Ngok dia sempet tek muka itu sekilas kulkas, ternyata nggak ada. Ntar Pak saya tinggal ke warung dulu ya Pak. Oh iya. Iya kan. Warung tuh dia jalan tinggalin. Itu pas dia lagi ditinggal teman-teman. Itu dia ngeliat salah satu pintu kamar karena kan emang pintu luar kebuka tuh. Dia nunggu di luar nih. Itu dia ngeliat, kalau kita dari dalam kelihatan tuh. Itu salah satu pintu kamar di lantai 1 itu terbuka sendiri. Dia sampai, itu apaan ya? Kata dia gitu. Dalam hati dia bergumam sendiri. Sambil ngomong lah batu ucap. Oh, kok bisa kebuka sendiri ya pintunya? Masa sih? Merinding lagi dia teman-teman situ. Gitu. Dah, kita sampai nih temennya. Pak, jangan bengong kalau di sini. Itu nanti Bapak kalau ini di rumah saya ada radio, nanti bawa aja ke sini. Jadi itu kalau radio emang ada buat biar Bapak nggak sepi. Ya, nanti saya anterin dah. Nanti sore atau nanti malam. Tapi dia nggak cerita nih, dia ngelihat pintu terbuka tuh di lantai 1. Udah ceritanya dia masak air nih, ngopi udah jadi, sambil ngerokok lah biasa kan, der.
"Pak gimana Pak? Bapak, ada masalah nggak dengan rumah ini?" Gitu kan. Nggak ada nggak ada masalah kok." "Tapi Bapak gimana nanti kalau misalnya saya tinggal sendiri?" "Ya nggak apa-apa, ini kan saya memang kerja di sini," kata dia. "Masa harus ditemenin kerja, kan sampean juga kerja juga." "Iya juga sih Pak, pokoknya saya seminggu sekali, saya ke sini deh Pak, kalau pas saya libur saya lihat-lihat Bapak." "Ya ya." Itu kan. Tapi Pak Teguh di situ mikir tuh, waduh kata dia, dia belum mulai kerja aja nih, kayaknya ujian mentalnya luar biasa nih teman-teman. Akhirnya dia, ya udahlah dia pikir pikiran tuh gimana gitu agak-agak sih kacau lah karena dia, "Udahlah, Pak udah kita ngopi dulu aja, ini saya beli makan juga." Ya beli gorengan ya ceritanya, kopi, ya kita ngerokok ngopi aja Pak dulu santai. Nah temennya baru nih ngerasain, ternyata ketika temennya ngobrol santai sama Pak Teguh kan begini ya depan-depan, itu dia ngelihat sosok bayangan putih tuh di belakang Pak Teguh, set, itu kan dia ngelihat sosok bayangan putih, tek, dia sampai kaget kan, "Pak, ada apa Pak?" Pak Teguh nanya. "Pak itu di belakang Bapak ada apaan ya?" "Ada apaan? Nggak ada apa-apa." Ini bukan dia, nggak ada apa-apa." "Enggak Pak, tadi saya ngelihat ada bayangan putih lewat." Kata Pak Teguh, "Ah Bapak cuman halusinasi aja kali, cuman hayalan aja." "Pak beneran saya ngelihat." "Ya udah Pak, nggak usah dipikirin, Bapak kan tahu ini rumah kosong 8 tahun." Ya gitu deh Pak. Padahal Pak Teguh ya dia udah ngeliat banyak, udah ngerasainnya tadi. Cuman dia nggak cerita aja. "Oh iya ya, bener juga Pak Bapak, ini rumah udah kosong 8 tahun." Ya wajar aja kalau ada dedemit Pak, sambil tawa-tawa dia. "Ah bisa aja Bapak." "Iya udah Pak lah nggak usah dipikirin." Udah tuh. Nah dari situ tuh temennya sebenarnya yakin banget rumah ini sebenarnya ya horor gitu, horor banget lah itunya, penuh dengan misteri. Nah akhirnya ngopi, selesai udah sore nih, udah mau asar lewat lah. "Pak, ini kan udah sore, karena Bapak hari udah mulai, saya tinggal ya Pak." "Oh iya Pak saya lupa, untuk lampu Pak, tadi kan di lantai 1 ada sop kontak banyak, itu dinyalain aja Pak nanti kalau kalau udah sore sebelum maghrib atau habis maghrib. Tapi memang di lantai 3 dan di lantai 2 itu nggak apa-apa Pak, nggak usah dihidupin karena kan Bapak ada di lantai bawah nih, itu nggak ke atas itu. Jadi Bapak hidupin aja yang di bawah aja, lagi pula di atas itu nggak semua lampu bisa nyala." "Oh gitu." "Iya iya, tahu kan Bapak tadi saya udah nunjukin, tadi memang sempet tuh terlewat, udah sambil dia survei, dia diiniin, di situ Pak tuh yang tadi deket kamar yang nomor 3." "Oh iya iya saya lihat." "Ya, kalau Bapak bingung ya tinggal lurus aja, belok ke kanan sedikit, nah itu di situ semua tuh stop kontaknya." "Oh iya Pak," gitu kan. Udah tuh, "Pak ini kan kopi udah habis, terus makanan udah habis, saya udah ngasih tahu Bapak semua, Bapak udah kenal, jadi saya mau tinggal ya Pak sekarang." "Ya." Cuman pas begitu dibilang, "Saya tinggal ya Pak sekarang," itu Pak Teguh sempet kayak orang kebingungan, ditanya kan, "Pak kenapa Pak kok Bapak wajahnya kayak orang bingung?" Nggak apa-apa nggak apa-apa." "Bapak beneran nggak apa-apa?" Nggak apa-apa, entar kalau ini Bapak telepon saya aja kalau ada apa-apa ya." Jadi Pak Teguh dikasih kontak dia, "Nanti hubungin saya aja Pak, WhatsApp aja. Tapi saya kalau udah jam 11 sampai jam 4 pagi saya nggak bisa telepon, soalnya saya udah tidur karena pagi saya harus kerja." "Oh iya iya, iya siap siap. Jadi kalau sebelum jam 11 nggak apa-apa telepon aja Pak, kecuali memang darurat banget, di atas jam 12 Bapak telepon beberapa kali mungkin saya lihat, ya mungkin saya telepon balik aja nanti." "Oh iya iya iya, oke 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 siap." Udah ya Pak udah jelas, udah tuh. Nah akhirnya temennya pulang, biasa tadi pakai motor hidupin, selak, halaman terus segala macem, pergi tuh temennya. Nah begitu temennya pergi, kan Pak Teguh udah sendirian nih di rumah. Di saat itu dia ya
alhamdulillahnya dia nggak ngerasain apa-apaan, belum 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 ada kejadian horor, kan baru baru memulai dia malam hari ini pertama. Memulai berjalannya waktu sampai lah sore dia ngidupin lampu. Ya emang yang 08 tahun ya rumah sebesar itu teman-teman. Jadi ketika dia masuk ke rumah itu menjelang maghrib, ya merinding, merinding banget itu, merinding parah. Dia begini-gini aja sendiri-sendiri kan. Kami jalan sambil nengok-nengok, ya nggak ada apa-apa sih untungnya. Ya terus ngedipin lampu juga dia agak buru-buru tuh. Tek 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 tek. Langsung jalan lagi. Masih takut lah, masih pertama kan. Terus dia balik lagi tuh kan. Balik lagi. Setelah ngidupin lampu, dia ke depan lagi tuh. Nah, dia lagi bingung nih. Ini saya malam ini saya tidur di mana nanti? Padahal kamarnya banyak. Cuma karena dia ada berasa perasaan takut juga. Akhirnya jadi ada di halaman di ruang utama itu ada bangku, ada ya biasa kan kalau bangku orang-orang kaya tuh ada bantal-bantalannya lah yang empuk-empuk. Ya udahlah saya tidur sini aja, dia bergumam dalam hatinya. Tuh ceritanya nih. Nah, datanglah waktu malam nih, sampai malam tiba. Karena malam itu juga dia tadi sore belum makan. Kebetulan di kulkas ya buka ada Indomie. Masaklah Indomie kan. Ada telur juga. Sebenarnya di kulkas itu yang punya rumah udah nyiapin, cuma dia nggak ngomong-ngomong tadi. Dia siapin Indomie, telur, terigu, terus ada kopi, minyak goreng, udah lengkap. Cuma dia nggak bilang bawa lengkap gitu. Jadi biar nanti Pak Teguh lihat aja sendiri gitu. Atau lengkap juga, kaget pasti buka kulkas, krek, kok rumah kosong, kulkasnya penuh gitu kan. Dipikir, tapi dia lihat ininya kayaknya baru deh ini. Ya iya kan emang udah diisiin semua sama Pak Doni itu tadi. Udah tuh udah masukin Indomie sama telur, tek, hidupin kompor. Nah lagi dia hidupin kompor nih, tiba-tiba dia denger ada suara ketukan pintu 2-3 kali. Tok tok tok. Langsung merinding lagi tuh dia. Kok ada suara ngetok pintu ya? Wah udah tuh dia udah hampir nggak fokus sama Indomie. Udah kata dia udah. Lagi tadi juga pas lagi lihat-lihat dia udah, mungkin dia kali nih si penunggu. Dia ngomong gitu kan. Udah tuh dia masak Indomie. Kita anggap Indominya mateng, dia makan. Nah pas dia lagi makan, dia denger di salah satu kamar mandi itu keran kebuka. Padahal tadi pas dia survei, keran di lantai bawah itu nggak ada yang nyala. Maksudnya nggak nyala tuh nggak ada yang hidup gitu. Hidup akhirnya ada yang nyala. Cuman dia nggak dihidupin ya. Itu dia denger ada suara keran tuh ngericik di salah satu kamar mandi di lantai 1. Ser, 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 ser. Kok ada air ya? Sambil makan sambil ngomong. Kok ada suara keran hidup ya, perasaan tadi waktu lagi lihat-lihat nggak ada. Udahlah makan aja dulu. Makan tuh dia kan, lihat selesai, dia minum. Karena dia penasaran, dia juga berasa takut juga. Ya kebetulan karena emang walaupun rumah itu terang kan nggak terlalu ini ya, dia sempat megang senter nih, bawa senter lah. Bawa senter, jalan tuh dia sambil menuju ke kamar mandi. Jadi kamar mandinya teman-teman itu di ruang tamu itu ada ada di ruang tamu satu, di ujung satu. Nah ini yang bunyi yang di ujung nih. Jadi rumahnya itu untuk menuju ke kamar mandi yang kedua itu harus ngelewatin lorong. Pokoknya serem dah. Ngelewatin lorong. Dan kebetulan lagi lampu yang di lorong itu mati. Untung dia pegang senter. Tambah horor aja kan. Jalan tuh dia ke sono, ke kamar mandi. Wah itu merinding parah dia. Dia habis baca doa tuh dia inget dulu pernah ngaji tuh dibilangin kalau kamu berada di tempat-tempat itu baca aja bismillah 3 kali. Kalau masih takut juga baca ayat kursi. Ada baca bismillah tuh 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Baca 3 kali. Jalan tuh dia mendingan tuh nggak tahu merinding. Pas si datengin nih ternyata bener.
keran yang dia denger tadi kebuka, itu memang bener-bener kebuka pintu kamar mandi kan, krek, dilongok, dilihat-lihat, "Iya ini nyala ya?" Kata dia gitu ngomong sendiri. Padahal tadi nggak ada yang nyalain ini ya, nyalain keran. Terus siapa yang nyalain ya? Oh merinding lagi tuh dari situ kan, sambil matiin keran, sambil begini-gini nih, jadi merinding juga nih bawa ceritanya, teman-teman berasa juga. Udah tuh, nah terus udah tuh dia balik tuh kan ke depan lagi, balik lagi. Nah kebetulan emang udah hampir mau jam 10 malam, udah mulai nguap tuh dia. Wah, udah mulai ngantuk lah dia. Akhirnya dia tidur dan ceritanya. Tapi ya lampu-lampu nggak ada yang dimatiin. Tidur. Nah dia terbangun itu sekitar pukul 3 dini hari, 3 malam. Nah ada kejadian horor lagi nih jam 3 malam. Jadi dia sempet mendengar, dia sempat mendengar orang menangis teman-teman. Kacau ini benar. Dia sempat dengar orang nangis nih. Wah, suara apaan ya? Itu dia. Kok kayak ada suara orang nangis? Perasaan di sini saya sendiri gitu kan. Kok ada suara orang nangis? Pegang senter kan sama dia, di senter nggak ada. Dan dia denger itu suara itu kayaknya di lantai 2. Cuma karena lantai 2 dia juga iseng, serem. Dia nggak berani tuh. Cuma di senter dari bawah nih lantai 1, tek. Yang lain dilihat dia tuh kan. Nggak ada apa-apa. Tapi pas dia nyenter udah nggak ada, suaranya udah hilang. Tadi doang pas dia lagi tidur, tiba-tiba dia denger, dia cek-cek, nggak ada, suara hilang. Udah tidur lagi nih dia, sampailah subuh. Sholat lah dia. Sholat subuh, biasalah habis subuh dia udah nggak tidur lagi tuh. Karena hari pertama kerja kan. Banyak banget kerjaan yang harus dia pegang ibaratnya. Pagi, biasalah dia bikin sarapan. Di situ kebetulan ada terigu, dia goreng terigu, ada pisang, terus bikin kopi. Kalau rokok emang nggak siapin, dia beli sendiri gitu. Udah tuh dia sarapan, ngopi, rokok. Kebetulan dia ada handphone kan, walaupun nggak ini mahal-mahal banget. Ada musik-musiknya, disetel tuh musik kan. Musik ya, musik zaman dulu lah, musik klasik. Namanya gue orang tua kan, jadi musiknya musik era-era 80-an. Tapi bagi dia musik itu jauh lebih indah gitu timbang musik. Ya intinya musik mah sama aja. Cuma dia ngerasa musik ini enak gitu. Karena kebetulan musik itu ada awalnya ketika dia masih muda gitu kan. Dengerin tuh neng 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 sampailah siang nih udah kelar sarapan segala macem, mulai itu dia. Dia bingung nih teman-teman, kira-kira ini kerjaan mana dulu yang saya mau pegang. Karena waktu itu dia diunjukin kolam nih, yang kolamnya kotor banget. Dia mikir lagi kalau saya kerjaan taman, katanya kan nggak usah terlalu ini banget. Dia mesennya soal kolam kalau bisa dikuras pak. Akhirnya dia ngerjain nguras kolam tuh, nguras kolam renang. Udahlah saya ngerjain kolam renang aja dulu, itu kan dalam hati dia. Udah tuh, udah mulai tuh kan dicari tuh selangnya, terus buang air di mana. Itu emang nggak dikasih tahu, jadi dia sempat kebingungan tapi dia cari-cari ketemu tuh. Dia buang airnya dikuras tuh, ya dibersihin tuh. Habis tuh air satu kolam, kita anggap aja cepet lah. Kita cepet ini. Habis satu kolam, mau nggak mau kan dia harus turun ya buat ngebersihin karena udah berlumut tuh, udah hijau, udah bau. Dia juga pasti ya turun dari kolam, tempat tutup hidung kan. Emang bau lah ibaratnya. Udah tuh. Akhirnya dia turun tuh ke kolam, disikatin tuh, dilapin segala macem. Itu lama juga tuh teman-teman, bisa sekitar 3 sampai 4 jam. Tuh karena emang kolamnya besar. Jadi juga kan harus pelan-pelan karena agak licin nih, gua harus hati-hati. Nah, kebetulan dia pakai sepatu bot biar nggak kepleset. Dilapin. Nah, lagi dia ngelapin kolam nih teman-teman. Itu dia
denger lagi nih suara orang nangis lagi dari dalam rumah. Wah, waduh suara orang nangis lagi ya. Siang-siang begini, pagi-pagi. Ah udah lu tuh karena dia lagi malam pikir, ah itu paling yang itu tuh lagi malam. Udah tuh, udah terus eh dia ngelanjutin lagi kan, dia bersihin kolam. Kita anggap selesai nih dia kan. Selesai terus air kolamnya diisi dan tinggal dah karena dia capek kan, akhirnya dia minum air putih, dia ngerokok lagi sambil ngopi kan. Bikin tuh dia bikin kopi lagi, udah tuh. Gitu dia bikin kopi lagi, udah. Akhirnya dia ya itu dah tadi apa dia kelar kolam dia ngeliat lagi di ruang tengah. Itu dia ngeliat ada di taman ya daun-daun biasalah, daun-daun. Terus pada berserakan lah ibaratnya kan. Nah terus akhirnya dibersihin tuh, tapi emang gak semua. Dan ada ranting-ranting pohon yang udah menjulur gitu tuh. Nanti pohon menjulur, ya dipaprasin tuh sedikit sama dia. Dipaprasin, tuh apa, ya apa sih namanya tuh, diantekin lah. Ya pohonnya banyak. Nah kebetulan emang dia mau ke pohon yang tadi. Dia penasaran temen-temen, pohon yang ditunjuk ada pohon beringin besar di depan di sono tuh di ujung taman. Dia gak berani karena pas dia lihat dari jauh kayaknya udah serem banget itu, karena emang udah besar banget. Udah besar dah. Enggak lah, gak usah ke sana. Itu kan. Akhirnya udah tuh, akhirnya Pak Teguh balik lagi tuh kan, santai-santai lagi. Dia bersih-bersih lah, habis dipantekin, dia bersihin, sapuin, dek. Sambil dia jalan-jalan untuk taman. Jadi taman itu teman-teman itu banyak pohon kayak ada pohon durian, ada pohon nangka, ada pohon alpukat, pohon markisa, itulah. Dan itu rumputnya juga emang udah tinggi sih. Dan kebetulan emang dia udah disiapin tuh alat potong rumput. Cuma dia pikir jangan sekarang lah, saya capek sama tidak gitu kan. Habis mesin kolam udah gampang itu, bisa besok kok, orang juga santai. Udah tuh kan, ditanya nih, begitu dia kelar mesin kolam, ya kebetulan waktu itu udah mendung tuh cuaca, terus mau turun hujan kan. Mau turun hujan, udah tuh. Akhirnya dia berhenti tuh kan. Dia lupa nih, dia lagi ngisi air kolam yang tadi dia kerjain kan. Dia lagi ngisi air kolam dikerjain, yang lagi dia kuras tadi kan. Akhirnya dia balik lagi tuh ke kolam. Ya ampun, udah hampir kepenuhan. Matiin tuh sama dia. Tek dimatiin. Dan tuh udah penuh. Nah dia sempat tuh ngomong sendiri. Waduh, udah beres sih ini kolam. Enak nih kayaknya main-main air di kolam. Kalau saya sendiri kok. Itu udah tuh akhirnya Pak Teguh ya sempat nyobain dah kolam renang itu kan. Ya bisa capek gerah-gerah. Cobain, mandi lah tuh dia sambil ngilangin pikiran yang apa sih tadi, yang insting-insting yang horor lah ibaratnya, mandi segala macem. Kelar, udah kelar renang dia naik, dia ngopi lagi kan. Ya udah sore dah nih, udah mau maghrib lagi, maghrib lagi, istirahat, biasa dia ngidupin lampu kan, dia hidupin lampu. Dan temen-temen di malam kedua Pak Teguh menjaga rumah ini, itu ada lagi kejadian horornya nih teman-teman. Jadi begitu dia ngidupin lampu, itu lampu dihidupin, nyala nih. Pas dia nggak lama itu mati sendiri, dihidupin lagi kan, nyala lagi nih lampu. Loh, aneh amat ya, ini lampu bisa nyala lagi gitu kan. Udah kan, tuh lampu nyala hidup. Wah, merinding lagi tuh dia di situ. Dia sempat ngomong kan, udah ngapa sih kata dia, jangan ganggu saya kan lagi kerja di sini. Nggak usah, udah masing-masing aja kita itu kan ketemu itu. Udah tuh, nah setelah dia ngomong begitu berhenti tuh kan. Maksudnya nyala lagi tuh lampu. Udah tuh. Akhirnya udah tuh dia balik ke ruang itu lagi
sambil santai, sambil dengerin musik. Nah, tiba-tiba istrinya nelpon nih, kan udah 1 hari nih dia kerja dari rumah. Telolet, telolet, tik. "Halo, Assalamualaikum, Mbak." "Oh, iya, Bu, waalaikumsalam. Lagi ngapain, Pak?" "Bapak lagi santai-santai nih." "Apa gimana kerjanya? Nyaman nggak?" "Nyaman, Bu, nyaman." Nggak diceritain nih istrinya dia ngalamin kejadian horor. "Oh, gitu. Eee, Pak, Bapak itu nanti pulangnya kalau Ibu boleh tahu kapan, Pak?" "Kalau pulang sih kemungkinan 2 minggu sekali, Bu, atau seminggu sekali paling cepet." "Oh, gitu. Iya, soalnya kalau Bapak lama-lama di sana saya juga ini juga, maksudnya kesepian juga gitu." Ya padahal mah istrinya ceritanya ada nih, ada anaknya di rumah, cuma kan nggak ada suaminya ngerasa ada yang kurang lah. "Iya, Bu, nanti Bapak pulang kalau memang sudah waktunya, entar seminggu atau 2 minggu sekali." "Ya, Pak, Bapak makan gimana, Pak, di situ? Ada makanan nggak?" "Kalau makanan sih di kulkas lengkap, Bu, ada itu. Cuma kalau memang pengen beli lauk yang mateng, ya tinggal nyari ke warung seberang, ada warung nasi." "Oh, ada." "Oh, gitu. Kalau kopi apa?" "Itu mah lengkap semua, Bu, kopi, gula ada, teh udah lengkap." "Oh, waduh enak atuh, Pak," tadi gitu. "Ya udah nanti, Bu, kapan-kapan nanti saya ajak ke sini." "Emang boleh, Pak, ke situ saya?" "Boleh, emang kenapa sih?" Udah tuh, terus dia akhirnya, "Udah ya, Pak, nah udah Bapak Ibu cuma nanya aja keadaan Bapak." "Ya, Bu, siap." Wah, tutup tuh kan, "Assalamualaikum." Salam, det, tutup pon. Lanjutin lagi, santai lagi kan. Dia lagi mikir nih, besok dia ngerjain apaan tuh kan. Akhirnya dia taman kan tadi sebagian udah tuh walaupun nggak semua. Kan bagian dalam belum nih, belum ada yang dipegang nih, belum ada yang dibersih-bersih kan. Karena dia pikir kalau dia diem-diem aja yang ada dia horor, terus juga ini akhirnya dia, bagian dalam tuh. Besok nih dimikir, tapi besok nggak, kan itu udah malam kan. Besok udah tuh dia akhirnya tidur dah nih kitanya. Dia tidur, nah pas dia tidur, ya itu tadi, pas dia lagi tidur itu sekitar jam 1.00-an, mungkin itu cepet karena capek, tadi capek. Dia sempet denger lagi tuh kan suara orang nangis lagi. Di kalau ini dia denger agak jauh, prediksi dia nih di lantai 3 dah, kata dia gitu kan. Wah, kok ada suara orang nangis lagi ya, cuma suaranya jauh. Dia dengerin lagi kan, masih kedengeran tuh, di lantai 3 nih adanya. Akhirnya udah tuh, ah udahlah disenter-senter kan sama dia, dilihat-lihat, ah udahlah cuman ini aja kali, halusinasi aja. Dia tidur lagi tuh, kita anggap sampai pagi lah, subuh biasa dia sholat segala macem. Nah terus pagi karena dia udah rencanain dia mau nggarap lantai 1 nih, 1 tapi tetep lantai 2, 3 dia kerjain juga. Lantai 1 dikerjain sama dia, lantai 1 dan biasa dah dia ambil alat vakum, bersihin bangku segala macem, normal-normal ajalah. Kamar pertama dibersihin, buka, krek. Dia kaget pas begitu dia masuk, kamar pertama di lantai 1, tuh kamar besar banget, mungkin dipikir apa ini kamar punya majikan dulu kali ya gitu ya. Terus itu gede banget tuh akhirnya. Udah tuh, begitu dia bersih-bersih nggak ada apa-apa, dia biasa dia vakum, dia sapu, dia pel segala macem, bersih. Kamar 2, kamar 3, terus sampai ke kamar 5 ya tadi, ya kamar 5. Setelah itu dia menuju kamar mandi. Kamar mandi emang udah sempat digunain sama dia, cuma emang masih kotor, cuman disiram-siramin, sekarang sikat nih semua. Nah pas dia lagi lagi dia nyikat kamar mandi nih temen-temen, wah sorry, pas dia nyikat kamar mandi nih temen-temen, nah kalian tentu penasaran dan cerita ini akan bersambung di episode besok, part kedua. Jadi ini baru part 1, nonton lagi part 2-nya. Karena masih banyak nih
kejadian yang lebih horor dan menegangkan di part kedua. Di lantai 2, lantai 3 terutama. Dan nanti ya gimana kelanjutan apa Teguh, apakah dia masih lanjut atau enggak. Nah, oke. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal. Jangan lupa di-subscribe dan kirim kolom komentar kalian. Dan kalau kalian punya cerita horor dan misteri serta tragedi, kirim ke bapertv@gmail.com. Atau nanti bisa gua kasih kontak WhatsApp untuk kirimin cerita pakai PDF. Nanti gua akan bawain cerita horor kalian. Oke teman-teman, cerita ini bersambung ke part 2. Makasih banyak udah nonton dari awal. Semoga kalian semua sehat dan banyak rezeki. Salam merinding. Salam ghost enemy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.